Ah, itu ya Allah. Allahu Akbar. Sahabat Kompas.com, sebuah bus peziarah mengalami kecelakaan di Tanjakan Balas, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kecelakaan pada Sabtu 21 Mei 2022 itu mengakibatkan 4 orang tewas dan 48 orang luka-luka. Salah satu korban bernama Agus Sukamto menduga kecelakaan terjadi akibat kelalaian sopir bus. Menurut Agus, bus itu sebenarnya mampu melalui jalur terjal di Jawa Barat. Namun saat melintasi jalan menurun, sang sopir bus diduga salah memindahkan persneling. Sedangkan korban lain mengatakan bus kurang terkendali dan melaju cukup kencang sesaat sebelum kecelakaan. Kemudian sopir bus berteriak kepada penumpang memberitahu bahwa bus tersebut mengalami remblong. Terkait hal ini, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat menerjunkan tim Traffic Accident Analysis atau TAA. Tim ini akan ke lokasi kejadian untuk menganalisis penyebab kecelakaan bus peziarah itu. Awalnya, bus peziarah berangkat pada Jumat 20 Mei 2022 menuju tempat ziarah pertama di Cirebon, Jawa Barat. Setelah itu mereka melakukan ziarah kedua ke Panjalu, Kabupaten Ciamis. Kemudian rombongan pengajian itu berencana melanjutkan ziarah ke Pamijahan, Tasikmalaya. Namun di tengah perjalanan, bus itu diduga kehilangan kendali lalu oleng dan menabrak rumah warga. Pas jarak dari Panjalu itu sekitar 1 kilometer lebihan lah, itu baru rem itu belum. Terus? Nah, kira saya mah itu supir bercanda gitu, ternyata beneran. Ya panik, itu supir juga udah berusaha gitu. Dia pengen nyari tempat buat ngebuang lah. Karena emang treknya udah terjal banget ya. Udah gitu. Sementara itu, 4 korban tewas dalam kecelakaan ini telah dimakamkan pada Minggu 22 Mei 2022. 2 korban tewas adalah Peri dan Enok, warga Desa Payung Sari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Yoyon, suami Enok, merasa kehilangan atas meninggalnya sang istri. Yoyon awalnya tak tahu ketika istrinya menjadi korban kecelakaan bus tersebut. Saya pulang, lihat apa mobil macet gitu, mobil macet. Ada apa ini? Cetek itu. Ada orang jangan ke sana, channel macet, langsung ke sana aja, potong jalan gitu. Ya saya langsung ke sini, ke rumah aja, ya ke rumah. Pas anak saya keluar, bapak mana si mama gitu. Kan ada di rumah gitu, lagi masak nasi gitu. Kan enggak tidak masih ada di bagian saya. Langsung saya ke TKP. Iya, langsung. Tapi katanya di Panjalu, saya ke Panjalu. Dari Panjalu, di rumah sakit Panjalu nggak ada, masih ada di Payung Sari gitu. Nyari Payung Sari. Bapak ngecek ke sana? Iya, cepat ke sana melihat Ibu udah di
Rubin gitu. Mendengar kabar kecelakaan ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi langsung meninjau lokasi kecelakaan. Saat itu Budi mengungkap bahwa perusahaan yang mengoperasikan bus itu tidak terdaftar di Kemenhub. Menurut Budi, bus itu dikelola atas nama perusahaan Pandawa di Bali yang belum mengurus perizinan. Kita akan lakukan evaluasi. Ini kan kejadian di sini. Yang pertama, kalau kita lihat kondisi jalannya kan jalan provinsi ya. Dan memang karena di atas ini di Panjalu ada potensi wisata religi dan banyak juga dari pengunjungnya dari beberapa kabupaten kota dan provinsi yang lain. Sehingga yang digunakan di sini sebagian besar adalah mobil-mobil besar dan mobil pariwisata. Nah, secara kebetulan ini hampir sama dengan yang kejadian di Waduk, Sumedang, ya, Waduk, mobil pariwisata. Nah, persoalannya banyak di antara pengusaha mobil pariwisata di Indonesia saat sekarang ini yang saya tenggarai, yang belum mengurusi izin spionam, mengurusi izin perizinan. Ini mobil ini kan mobil Bali nih, platnya DK. Ya. Kita udah cek di spionam kita di Kementerian Perhubungan tidak terdaftar. Perusahaannya tidak terdaftar, apalagi kendaraannya. Kendaraannya masih atas nama perusahaan Pandawa di Bali. Usai kecelakaan, sopir bus peziarah itu diduga kabur. Berdasarkan komunikasi pihak perusahaan dan sopir, dia meninggalkan TKP karena khawatir akan diamuk oleh warga. Namun Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudankoro mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan perusahaan bus tersebut. Menurut Tony, perusahaan siap membantu dan menjamin agar sopir dibawa ke Polres Ciamis. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.